Shalom keluargaku, selamat pagi. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Keluargaku, ayat ini adalah sebuah kesaksian, sebuah kisah di mana Paulus menceritakan masa kelam hidupnya sebelum dia bertobat. Di ayat 10 dikatakan, dulu Paulus kerjaannya adalah memasukkan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus dalam penjara. Bahkan Rasul Paulus atau Saulus sebelum bertobat, dia sangat ingin sekali membunuh orang-orang percaya. Saudara, Rasul Paulus mengalami perubahan dalam hidupnya ketika dia hidup mengenal Kristus, ketika dia mengerti tentang pentingnya sebuah pertobatan. Rasul Paulus hidup di dalam perubahan. Saudara, pagi ini khotbah saya berjudul Pertobatan adalah perubahan. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa engkau bertobat kalau engkau tidak memunculkan perubahan hidup. Apanya yang berubah? Pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Saudara, Rasul Paulus ketika dia belum bertobat, dia pikirannya jahat, hatinya penuh dengan kedengkian, perkataannya menista orang, perkataan yang membuat orang harus menyangkal Yesus, bahkan perbuatannya menyiksa, membunuh, merugikan orang lain. Tapi ketika Paulus bertobat, saudara, pikiran, perkataan, dan perbuatannya diubahkan oleh Tuhan, dan Paulus mau diubahkan. Keluargaku, kalau engkau mau hidup dalam pertobatan, maka engkau harus mau diubahkan. Engkau harus mengalami perubahan hidup. Bertobat dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah metanoia, yang artinya perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, perubahan sikap dan tindakan. Keluargaku, pagi ini saya katakan dengan tegas, sebagai orang-orang percaya, sebagai bukti bahwa kita sudah bertobat, maka hidup kita harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Saudara, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, kenapa pertobatan harus disertai dengan perubahan? Saya memberikan 3 alasan sederhana kenapa bertobat harus berubah. Yang pertama, saudara, dalam kitab Galatia pasal yang kedua dikatakan, namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Paulus dengan tegas katakan bahwa orang yang bertobat berarti berubah. Kenapa harus berubah? Karena orang yang berubah ada Kristus yang mengendalikan hidupnya. Saudara, kalau engkau mau dikendalikan oleh Kristus, maka engkau harus mengalami perubahan. Engkau harus berubah. Supaya apa? Supaya Kristus yang kendalikan seluruh kehidupan kita. Bukan pikiran duniawi, bukan pikiran-pikiran yang licik, bukan hiruk-pikuk dunia yang begitu mewah, yang begitu mengasihkan, yang mengendalikan kehidupan kita. Tapi Kristus harus mengendalikan dirimu. Kristus harus menguasai seluruh kehidupanmu. Oleh karena itu, saudara, pertobatan harus disertai perubahan. Yang kedua, kenapa saudara kita harus bertobat, harus mengalami perubahan? Yang kedua, saudara, orang yang bertobat disertai dengan perubahan, maka dia memiliki pikiran-pikiran ilahi. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 25 dikatakan, tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Saudara, ketika Paulus berubah, maka pikiran-pikiran ilahi ada dalam pikiran Paulus. Pikiran-pikiran Kristus ada dalam pikiran Paulus. Sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat adalah berasal dari Kristus. Saudara, kita harus mengalami perubahan dalam hidup supaya pikiran kita dikendalikan oleh Kristus. Yang ketiga, saudara, kenapa pertobatan harus mengalami perubahan? Dikatakan dalam Kisah Rasul 26 ayat 22, tetapi oleh pertolongan Allah
Paulus katakan dengan tegas, kalau kita bertobat dan berubah, maka kita layak menerima pertolongan Tuhan. Saudara, engkau rindu menerima pertolongan Tuhan? Saudara, engkau rindu pagi ini seluruh kehidupanmu ditolong oleh Tuhan? Bertobatlah dan berubahlah sesuai dengan firman Allah. Maka Allah akan memberkati kehidupanmu. Shalom, selamat pagi keluargaku. Tuhan memberkati kita semua.